Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, dan salam inklusi. Sahabat luar biasa, bersama dengan saya Sutopo di channel Sutopo Unipar Jember. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan sebuah tema tentang layanan bagi anak disabilitas netra. Paparan ini sebagai salah satu tugas akhir semester mata kuliah pendidikan anak tunanetra yang diampu oleh Ibu dosen Sugihartati SPD MPD. Sahabat luar biasa, dalam paparan layanan khusus pada anak disabilitas netra ini, saya akan menggunakan beberapa istilah yang harus kita pahami bersama dahulu ya. Pertama adalah sapaan sahabat luar biasa. Sapaan ini adalah sapaan untuk penonton video ini, baik yang disabilitas maupun non disabilitas. Anda semua adalah luar biasa bagi saya. Yang kedua adalah kata awas. Dalam hal ini artinya adalah dapat melihat, mata awas atau mata normal. Yang ketiga adalah istilah netra. Ketika saya menyebut kata netra, ini diartikan sebagai atau diartikan kepada teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus terhadap indera penglihatan mereka. Jadi saya sebut dengan netra. Sahabat luar biasa, kenapa saya membahas layanan pada anak disabilitas netra? Hal ini sangat penting karena kita sebagai makhluk sosial, yaitu manusia, tentu akan membutuhkan manusia lain dalam berinteraksi atau berkomunikasi, baik pada manusia normal maupun pada sahabat-sahabat kita yang memiliki hambatan khusus. Salah satunya adalah hambatan kenetraan. Yang pertama adalah selalu gunakan nama. Menggunakan nama saat berinteraksi dengan sahabat netra atau dengan murid netra, cara ini agar mereka tahu bahwa kita sedang berbicara dengan mereka. Misal, hai Roni, ini saya Pak Topo. Bisakah sebutkan pahlawan-pahlawan nasional kita? Dengan menyapa, mereka akan tahu bahwa kita berinteraksi dengan mereka, berinteraksi dengan yang disapa. Jadi akan terjadi, istilah sekarang adalah TikTok. Misalkan kita tidak menyapa, mereka tidak akan paham bahwa mereka diajak berkomunikasi. Maka dari itu, mintalah mereka untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, agar kita bisa menciptakan suasana yang hangat dan kita bisa berkomunikasi dengan baik berdasarkan nama-nama yang sudah kita kenal. Oke ya, dari nama. Yang kedua adalah
konsep mengenai kalimat deskriptif. Ketika kita berhadapan dengan sahabat netra, maka kita jangan memberi isyarat atau petunjuk anggota badan. Misalkan kita menunjuk di sana loh, gitu. Di sini loh. Tentu ini akan menyulitkan komunikasi atau interaksi yang akan terhubung. Misalkan kita menulis di papan tulis, kita juga harus bisa menyampaikan atau mengutarakan apa yang kita tulis. Misalkan kita menulis bumi ini bulat, maka kita harus menyampaikan itu dengan ucapan juga. Bumi itu bulat. Konsep deskriptif seperti itu harus kita lakukan setiap saat. Misalkan kita menunjuk pada konsep-konsep posisi. Misalkan ada di samping kanan, di samping kiri, di depan, di belakang, di atas, dan di bawah. Ini konsep-konsep deskriptif yang mudah dipahami oleh teman-teman netra. Misal contoh, bola ada di samping pintu loh. Tentu mereka akan menginterpretasikan pintunya ada di mana begitu. Mereka akan sulit untuk menemukan bola itu secara real. Tapi jika konsep deskriptif kita sampaikan bahwa bola itu ada di depanmu 3 langkah, maka teman-teman netra akan sangat mudah menemukan bola itu. Mereka akan maju 3 langkah dan bisa memegang bola itu. Dan ini kita gunakan untuk membantu berkomunikasi yang efektif dengan sahabat netra. Yang ketiga adalah konsep kata menemukan. Konsep kata menemukan ini kita gunakan untuk mengkonotasikan kata melihat. Misalkan, lihat di dalam tasmu ada apa saja. Tentu mereka tidak akan bisa melihat begitu. Maka konsep apa yang kamu temukan di dalam tasmu, Roni, maka dia akan bisa menyampaikan, saya menemukan buku, pensil, menghapus, HP. Ini bisa mereka sebutkan. Karena konsep mencari mereka adalah dengan menemukan, bukan dengan melihat. Kata menemukan menjadi poin penting dalam komunikasi dengan sahabat netra. Yang berikutnya terkait dengan posisi duduk yang strategis. Bagi kita, calon guru harus memahami sisi kuat dari penglihatan siswa. Jika siswa melihat dengan sisi mata kiri, misalkan kemampuan mata kirinya yang lebih baik, maka dudukkan siswa tersebut di bangku
sebelah kanan dan posisikan menghadap sumber cahaya, sehingga mereka akan lebih terang dalam penangkapan penglihatannya. Ini terutama bagi sahabat netra yang low vision. Yang kelima adalah konsep kontras. Konsep pengajaran di mana kita memadukan benda-benda agar mampu dilihat pada sahabat netra. Misalkan bola itu putih, maka backgroundnya atau lantainya adalah merah misalnya, atau sebaliknya, bolanya merah, lantainya putih ya, karena keramik kebanyakan putih. Nah, ini akan mudah ditemukan oleh sahabat netra, dan ini bisa menjadi alat-alat peraga yang baik untuk menambahkan atau memberi deskriptif bagi deskripsi benda-benda yang mereka kenal. Misalkan tangga ya, tangga untuk disabilitas netra dikasih warna misalkan yang mencolok gitu, kuning merah, sehingga mereka bisa, oh ini tangga loh gitu. Ini bisa dipahami dan bisa dilakukan dengan aman oleh sahabat netra. Yang keenam adalah konsep pemimpin. Murid kita yang netra atau sahabat kita yang netra, kita ajari adalah konsep memimpin. Misalkan saat mengantri, maka latihlah anak untuk mengarahkan perhatian kepada teman yang ada di depannya untuk dijadikan pemimpinnya. Sehingga anak-anak yang ada di belakangnya bisa mengikuti arahan dan gerak yang dilakukan anak yang di depan. Misalkan berjalan, berbelok, berhenti, dan dilakukan dengan perlahan demi keselamatan. Yang kedelapan adalah kita menjadi pemandu yang percaya diri. Kita menjadi pemandu bagi siswa yang netra, yang duduk, kalau yang duduk di bangku prasekolah, TK atau SD ya, kita tawarkan dengan kedua jari kita untuk kita pegang dan kita ajak ke dalam kelas atau di tempat-tempat lain yang dibutuhkan. Untuk siswa atau anak-anak yang lebih besar, misalkan SMP, SMA, tidak lagi telunjuk yang kita pakai untuk memandu, yaitu adalah tangan atas kita. Tangan atas kita untuk mereka pegang dan kita jalan bersama-sama berurutan ya untuk menuju suatu tempat. Nah, ini adalah untuk menjaga keselamatan bagi kita semua. Yang berikutnya adalah keamanan saat mobilitas atau berpindah tempat. Maka kita pahamkan siswa dengan aturan jalan atau orientasi mobilitas dengan menggunakan alat bantu. Maka kita
perkenalkan, misalkan lorongnya atau jalannya seperti ini, batasannya seperti ini. Oh, ini tembok. Oh, ini pagar besi. Atau seperti konblok tertentu ya, yang biasanya dipakai untuk sahabat netra yang di pedestrian. Nah, kita kenalkan bahwa oh, ini ada alur khusus yang bisa ditandai untuk mereka melakukan mobilitas, sehingga mereka bisa mandiri ketika tidak ada pemandu atau pemimpin. Oke, yang terakhir adalah kaitannya dengan penerimaan guru atau pendidik terhadap siswa netra. Hal ini sangat penting sekali. Seorang guru harus memberikan penerimaan yang baik terhadap siswa netra. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan diri daripada murid netra. Guru yang penerimaannya baik akan ditiru oleh murid-murid yang lain yang awas, sehingga teman-teman dari sahabat netra, teman-teman sekelasnya maksudnya, juga bisa bergaul dengan baik, berkomunikasi dengan baik, bergaul dengan sopan, berinteraksi dengan nyaman dengan sahabat-sahabat netra dari contoh yang diajarkan oleh gurunya. Itu tadi ada 10 layanan yang bisa kita perhatikan bersama, bukan hanya bagi pengajar, tetapi juga bagi sahabat luar biasa dimanapun Anda berada. Karena di suatu waktu, di suatu masa, di suatu tempat, sahabat bisa bertemu dengan sahabat netra. Jadi jangan canggung, jangan sungkan, dan jangan segan. Sapa mereka, berkomunikasi dengan mereka. Mereka pasti akan sangat senang dan respect sekali pada persahabatan yang sahabat berikan kepada mereka. Oke, yang terakhir, beberapa fakta umum siswa tunanetra. Ini juga menjadi pelajaran bagi saya maupun bagi sahabat semuanya. Pertama adalah berikan layanan khusus untuk membantu kemandirian bagi mereka untuk memahami suatu hal ya. Berikan konsep perabaan, berikan konsep deskriptif, berikan konsep menganalisis ya. Yang kedua adalah siswa hambatan visual memiliki hak yang sama seperti siswa lainnya. Jadi kita tidak boleh membedakan ya. Untuk itu berilah mereka kesempatan yang sama dan perlakuan yang sama, dan adaptasilah kurikulum dengan tingkat pemahaman mereka. Jadi sesuaikan dengan kemampuan mereka. Jangan kasih yang bertele-tele. Pahamkan mereka dengan konsep kebendaan, konsep verbal, konsep komunikasi. 3. Berikan jadwal khusus kepada siswa hambatan penglihatan untuk memperkenalkan diri dan perkenalan dengan pengaturan kelas, dan membiarkan siswa untuk mempelajari semua tata letak ruang kelas ya. 4. Berikan waktu yang intensif pada anak hambatan netra
untuk memahami pembelajaran secara individu, misalkan cara dia menulis, membaca, mencatat, dan lain-lain. Jika dia berada di kelas reguler dan siswa reguler, kita berikan kegiatan yang menarik sehingga aktivitas kita ketika memberikan layanan khusus tidak mengganggu siswa reguler. Oke. Yang kelima, mintalah siswa menjelaskan kondisi matanya. Ini adalah keterampilan penting bahwa siswa akan membutuhkan sisa hidupnya. Setiap kali ia bercerita, itu menjadikan sedikit lebih mudah untuk dijelaskan. Yang keenam, pada siswa yang low vision, mintalah untuk memberitahu apa yang ia bisa lihat. Nah, tentu ini akan membantu kita mengasesmen kebutuhan atau sistem pengajaran seperti apa yang diperlukan atau yang bisa ditangkap oleh mereka. 7. Beritahu anak ketika kita memberikan sentuhan. Jika kita memberikan sentuhan dengan tiba-tiba akan berdampak pada ketakutan bahwa hal itu sebuah ancaman atau sebuah kejutan. Yang 8, perlu diingat bahwasanya sekitar dari 70% komunikasi adalah non-verbal. Sedangkan siswa hambatan visual tidak dapat melihat ekspresi wajah, baju yang dikenakan guru, apalagi yang dijelaskan guru. Itu betapa pentingnya kita memvisualisasikan dan menjelaskan situasi yang terjadi dengan cara verbal atau dengan cara bahasa atau komunikasi. Yang ke-9, gunakan alat perekam suara ketika kita mengajar di kelas. Hal ini membawa keuntungan bagi kita sendiri maupun anak netra. Kita akan mendengarkan suara kembali, sedangkan anak netra dapat membangun opini tentang Anda dari menemukan suara Anda dan juga dapat mengulang materi pelajaran yang telah kita sampaikan. Selalu perkenalkan diri dimanapun, kepada siapapun yang berada di lingkungan sekolah. Karena anak hambatan visual mengidentifikasi seseorang dengan mengenali suaranya. Hilangkan kebiasaan berjalan ke siswa hambatan visual dengan memberi pertanyaan, siapa aku? Karena hal ini merupakan hal yang tidak disukai, membuat anak hambatan visual malu. Seperti halnya ketika seorang menghampiri kita dengan mengajukan pertanyaan yang sama kepada Anda dan Anda lupa siapa mereka. 11. Saat Anda berkomunikasi dengan siswa hambatan visual, maka sebutkan namanya dulu, memanggil nama siswa seperti membuat kontak mata dengan orang yang melihat. Biasanya di dalam kelas ada banyak suara yang mengganggu konsentrasi siswa hambatan visual. Berikan dukungan, inspirasi, dan motivasi, serta apresiasi capaian apapun yang telah mereka miliki, sehingga mereka pun terpacu untuk maju dan sukses. Jangan pernah mengendorkan semangat mereka. Itu sahabat luar biasa yang bisa saya sampaikan pada pemaparan materi layanan terhadap anak disabilitas netra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.